Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya bersama musang saya Gan, si Buna ini. Saya pengen bikin video tentang gimana sih cara biar baby musang kita mau makanan yang bervariasi Gan. Gak cuma satu jenis makanan Gan. Karena di kolom komentar ada Gan yang bertanya, kenapa sih baby musang saya makannya itu aja gak mau bervariasi. Nah, saya pengen ngasih tahu gimana caranya ngajarin baby musang kita Gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini bersama saya dan si Buna. Nah, sebenarnya kalau baby musang kita makan makanan satu jenis makanan aja itu nggak apa-apa sih Gan. Pada awalnya nggak apa-apa. Karena namanya makhluk hidup, yang penting mau makan lancar, sebenarnya ya sehat-sehat aja sih Gan. Bisa kok tumbuh sampai besar. Cuma efek jangka panjangnya kalau musang kita bisa hidup sampai bertahun-tahun, sampai besar kayak si Bim-Bim dulu, nah itu baru ada masalahnya Gan. Yang pertama masalahnya itu gizinya kurang Gan. Karena satu jenis makanan kan nggak bisa melengkapi semua kebutuhan gizi dari si musang kan. Kayak contohnya dia cuma mau nasi dan telur, nah itu sebenarnya bagus kan. Nasi itu mengandung karbohidrat dan telur itu ada proteinnya. Tapi kan seratnya kurang. Pun sebaliknya misalnya musang kita cuma mau pisang. Nah pisang itu mungkin kandungan vitaminnya ada, seratnya ada, karbohidratnya ada, cuma kan proteinnya kurang Gan. Nah makanya sebagai owner sebaiknya ya kita ajarin musang itu mau makan banyak jenis makanan. Karena kebetulan juga kan musang itu adalah hewan omnivora ya. Jadi kita bisa ngasih kayak daging-dagingan dan juga kita kasih buah-buahan. Nah, efek yang kedua adalah kalau musang kita misalnya sudah besar dan dia mulai mogok makan karena dia bosen sama makanannya. Nah, itu yang susah Gan kalau satu jenis makanan. Karena kalau dia udah bosen sama satu jenis makanan yang dia suka, dia pasti nggak akan mau jenis makanan lain yang kita akan berikan Gan. Nah kalau udah gitu musangnya kan nggak makan, nah lama-lama bisa membuat musang kita jadi kurus, lemas, dan yang paling parah itu bisa mati Gan. Nah Agan nggak mau kan musangnya mati. Nah kali ini saya pengen ngasih beberapa tips biar musang Agan mau belajar makanan yang bervariasi Gan. Nih saya kasih ngambil contoh si Buna ini sih Gan, si musang baby saya yang awalnya baru datang tuh makannya agak susah, tapi sekarang udah mulai pinter sih. Hampir semua jenis makanan dia mau Gan, mulai dari saya kasih bubur sun, saya kasih pisang, pepaya, bahkan kadang-kadang saya kasih ubi dia juga mau Gan. Kalau cat food kering dan juga nasi telur belum saya kasih Gan, karena nanti saya kasih kalau udah umur ya 3 bulan ke atas lah Gan. Ini kan masih 2 bulan si Buna. Nah, yang pertama yang Agan bisa lakukan adalah kalau misalnya Agan dapat musang baby kayak gini, itu kalau bisa dari awal udah diajari dikasih beberapa jenis makanan Gan. Ya minimal 2 jenis makanan lah. Minimal pagi dan sore makanannya itu berbeda Gan. Kalau saya sih biasanya di pagi hari itu saya kasih bubur sun, saya campur susu. Kalau sore saya biasa kasih pisang atau pepaya Gan. Pokoknya setiap hari saya kasih 2 menu itulah. Nanti kalau udah besar baru lebih bervariasi lagi Gan. Tapi kalau musang Agan cuma mau satu jenis makanan, kayak si Buna ini, dulu waktu saya baru datang dia cuma mau bubur sun Gan. Pisang itu nggak mau, nggak tahu kenapa. Nah cara yang saya lakukan yaitu saya coba agak puasakan si musang Gan. Kalau puasa itu biasanya misalnya sehari saya kasih makan 2 kali. Nah itu saya kasih cuma 1 kali sehari Gan. Selama kurang lebih hampir seminggu ya Gan. Jadi dalam 1 minggu tuh saya cuma kasih di pagi hari pisang aja Gan. Sampai di hari ketiga keempat dia mulai mau pisang, baru saya kasih 2 kali sehari. Tapi kalau musang Agan beneran nggak mau sama sekali ya lakuin hal itu Gan. Kalau dia masih mau dikit-dikit, ada caranya lagi yang lain Gan. Aduh, kok digigit? Jangan rusak Bun, rusak plastiknya. Yaitu cara mengurangi menu makanan yang dia sukai Gan.
Kalau misalnya musang agan cuma suka bubur sun sebagai contoh, tapi pisang nggak suka, nah ukuran takaran bubur sunnya agak kurangi kan. Kalau saya sih misalnya, saya biasanya ngasih si Buna ini kan 3 sendok bubur sun. Kalau dia misalnya bubur sunnya selalu habis, pisangnya nggak mau, nah saya kurangin takaran bubur sunnya kan. Saya kasih cuma 2 sendok, nanti sore baru saya kasih pisang. Nah, dengan begitu biasanya kan misalnya dia kenyang, saya kasih bubur sun, tapi tiba-tiba saya kurangi, jadi dia kan nggak terlalu kenyang. Nah, mau nggak mau dia pasti akan makan pisangnya gan sampai habis. Nah, selain itu juga agan harus perhatikan ya kondisi kesehatan si musang. Karena kadang-kadang kita ngerasa musang kita kenapa nggak mau makan ya, makanan yang lain, itu bisa jadi karena dia lagi sakit gan. Nah, kita harus ketahui dulu mana musang yang sehat atau mana musang yang sakit. Biasanya terlihat dari gerakannya gan. Kalau gerakannya aktif kayak gini nggak mau diem, untuk ukuran baby musang ya ini normal sih gan. Tapi kalau dia cuma diem di kandang nggak ngapa-ngapain, nah itu tandanya dia lagi sakit gan. Nah kita harus obatin. Ngobatinnya banyak caranya, tergantung sakitnya itu apa gan. Kalau cuma flu ya kita cuma perlu agak jemur sama kita kasih madu. Kalau misalnya sakit yang lain ya agan bisa cek video-video di channel ini ya. Saya udah banyak sih jelasin tentang penyakit pada musang gan. Kalau agan mau musangnya itu lebih rakus makan, itu bisa dikasih suplemen atau vitamin ya gan. Itu banyak macamnya, sudah sering saya jelaskan ya. Bisa dari kasih kurkuma plus, kalau musang baby ini yang paling bagus. Vitagel plus itu berbentuk gel. Nah itu merangsang nafsu makan musang menjadi rakus. Dan biasanya kalau udah rakus, semua jenis makanan asal daging-dagingan dan juga manis, dia pasti suka sih gan. Dan yang terakhir, yang paling penting juga, biar musang agan tetap sehat dan juga nafsu makannya itu banyak, coba setiap hari itu ajak main si musang gan ya. Cukup kalau musang baby kita diemin aja di badan kita biar dia jalan-jalan. Atau kalau agan udah ngerasa musangnya jinak banget ya, taruh aja di bawah, biarkan dia jalan-jalan. Nah itu juga bagus sih kan, biar musang kita tetap bergerak, tetap berolahraga, sehingga metabolisme badannya tuh lancar, jadi dia cepat lapar dan akhirnya nafsu makannya tetap lancar kan. Selain itu juga, ini juga berfungsi biar musang kita tetap jinak atau bonding ya, minimal sama kita sebagai ownernya kan. Tuh. Nih kayak si Buna, walaupun ya bisa dibilang belum terlalu jinak 100%, tapi saya usahain setiap hari saya handle kan, biar dia jinak dan nafsu makannya itu bagus kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang gimana sih cara ngajarin baby musang makanan yang bervariasi. Nah, sebenarnya usia musang baby 1-4 bulan gini itu sangat perlu ya kan kita ngajari biar dia tuh mau makan semua jenis makanan, biar musangnya tuh sehat kan. Kalau musangnya tuh dari kecil kita cuma ngajarin satu jenis makanan, takutnya pas besar itu ribet kan, apalagi kalau dia sakit dan bosan. Makanya dari kecil harus kita ajarin kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang ngajarin musang makan bervariasi. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan ada pertanyaan atau punya tips yang lain gimana cara musangnya mau makan banyak jenis makanan, langsung aja komen di bawah. Ya, sambil kita belajar bareng kan, karena saya biar gini-gini juga masih belajar. Salam hewan lestari gan, bersama saya dan si Buna, si musang yang nggak bisa diam nih gan. Tuh, kepala saya, rambut saya digigit-gigit nih kan, nakal banget. Aduh. Tadi saya mau buat video di dalam, tapi karena dia nakal, akhirnya di luar aja deh kan. Ini kuping saya udah digigit. Jadi mana pemirsa? Nakal banget. Untuk membuatnya.